Sosok tangguh adalah keteladanan hidup yang dapat kita pelajari dari siapapun, tidak memandang usia ataupun status sosial. Seperti sosok tangguh kita kali ini, Ibu Titin. Ibu Titin berusia sekitar 60 tahunan. Beliau mempunyai 5 orang anak dan 1 orang anak angkatnya. Seperti apakah sosok Ibu Titin? Nanti akan kita coba gali informasinya melalui agen-agen kita yang akan bertugas nanti. Nah, biasanya nih menurut informasi, Ibu Titin itu berjualan dari pagi hingga sore hari, sebelum maghrib lah dia udah pulang. Nah, ini sudah jam setengah 5 sore. Kalau gitu sekarang kita akan koordinasikan dengan agen-agen saja supaya lekas menyelesaikan tugasnya masing-masing. Mas Pandu monitor. Zi, monitor Zi. Iya, ini Zi udah deket sama ibunya nih, dekat ibunya jualan. Oke. Aku udah ngeliat nih di mobil. Jaraknya agak jauh dari mobil. Jarak antara mobil ini sama targetnya agak jauh. Ini mau coba dikoordinasikan dulu sama tim audioman. Takutnya suaranya agent kita itu nggak terlalu bagus karena kondisi di jalan raya. Terus gimana dong nih? Jadi coba dulu masukin 1 agent. Nanti kalau sekiranya agent pertama itu audionya buat alat perekam suaranya bagus, kita lanjut. Tapi kalau enggak, aku coba kondisikan dulu sama audio man. Yaudah, oke. Dicoba di challenge 1 aja ya, Mas. Jadi aku coba maksimalin dulu ya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Siap. Sahabat tangguh, ternyata jarak antara audio kita sama lokasi ibu itu jauh banget kan. Dan ini lokasinya jalan raya, banyak mobil yang lalu lalang gitu. Nah, tim mencoba untuk semaksimal mungkin mengusahakan supaya audionya berjalan dengan lancar. Kalau gitu sekarang kita coba di challenge pertama dulu. Kalau audionya masuk kita bisa dengar, kita lanjutkan. Kalau tidak, kita kondisikanlah nanti seperti apa ya. Tetap di Pantang Ngemis. Mana orang? Apa itu? Rp4.000. Ibu. Itu duduk ada bangku. Oh iya, Bu. Duduk aja. Sekarang susah banget ya, Bu ya, cari kerjaan di sini. Iya. Sekarang tukang sapu aja kalau nggak ada yang bawa juga susah. Terima kasih banyak. Mas Pandu, monitor. Ini kita langsung masuk ke challenge pertama. Oke. Ini audionya gimana nih? Di sini sih kedengeran sih di mobil. Kayaknya masih aman nih, asal suara si agentnya harus keras gitu. Karena kondisi ini di depan jalan raya dan banyak motor lalu lalang kencang gitu. Jadi suaranya harus kencang agentnya. Oke, nanti tolong dibilangin aja sama agennya ya, biar suaranya agak lebih keras. Siap, nanti di interview kita kasih tahu. Iya, makasih Mas Pandu. Kita mulai ya challenge pertama ya. Siap sih, lanjutkan. Oke, makasih. Ya sahabat tangguh, tadi Zi udah koordinasi sama tim. Ternyata alhamdulillah audionya sudah tidak bermasalah. Kita bisa lanjutkan di challenge pertama. Nah, challenge pertama ini adalah mengetes atau menguji kepedulian dari Nenek Titin. Seperti apa reaksinya ketika agen kita mulai beraksi. Dan menurut informasi, Ibu Titin ini mempunyai 1 orang anak angkat yang bibirnya agak sumbing. Kita belum tahu sih historinya kayak gimana, kita belum tahu ceritanya kayak gimana. Nanti kita coba kulik melalui agen kita yang pertama. Kalau gitu kita simak sama-sama. Saya anaknya banyak, anaknya 5, bapak 2. Wow. Nikah udah 3 kali. Berarti banyak juga ya, Bu, anaknya. Tapi semangat Ibu ya Semangatnya kuat banget berarti. semangatnya di ngerong-ngerong anak. Kalau di rumah Ibu tinggal sama siapa, Bu ya? Sama di situ di perkemahan. Di bumi perkemahan. Iya, nempatin pos dikasih plastik. Cuman pos di tempat di plastik. Iya, di plastik.
tinggal sama anak? Sama anak yang boleh mutu itu. Anaknya? Boleh ngambil. Anak boleh ngambil? Mau dibuang saya ambil. Maksudnya Bu? Anak mau dibuang sama mamanya, terus saya ambil, biayanya semuanya saya. Tapi ya anak itu nggak mau beban Ibu? Kemarin-kemarin ya ngajinya ya pintar di pertanian tiap hari Minggu. Sekarang selatnya sama Pak Sidik, selat itu jawara itu loh Betawi. Berarti bangga lah Ibu berarti mengangkat anak itu ya? Udah bisa ngaji, udah mensilat. Saya bangga sih bangga, ya cuman sekarang pengaruh sama temennya itu melawan. Boleh saya minta minum satu lagi? Iya. Gatal banget tenggorokannya. Iya. Oke, kasih Bu. Sampai benar Bu, pokoknya nyari kerjaan dari sini. Jauh-jauh. Rantau. Ya susah ternyata di Jakarta. Kirain kita jauh-jauh ke Jakarta ya dapat pekerjaan. Ibu kan udah lama di sini Bu ya. Siapa tahu ada kenalan teman. Kalau security sih banyak. Security Bu ya. Kalau security sama itu sama Kak Pri itu ngelamarnya di Bumi Perkemahan. Nanti tak bilang sama Kak. Kira-kira yang anak angkat Ibu tuh umurnya berapa Bu? 21. Berarti udah lulus sekolah Bu? Ini lulus sekolah, tadinya SMP 21 terbuka, dapat ijazah. Ya. Terus SMA-nya paket di Jagal, belakang Jagal Bontet. Oh, Jagal Bontet. Oh, jadi belum dapetin ya. Pengaruh temennya yang nggak pernah sekolah, ini enggak. oh, jadi pengaruh dari teman sekolahnya sampai dia nggak sekolah-sekolah? Iya, kata sekolah, ngumpul dah sama temennya, biasalah. Yang biayainya? Biayain Ibu? saya. Dia sampai sekarang udah tahu kalau dia anak angkat Bu? Tahu, saya kasih tahu. Saya nggak angkat kamu. Saya kalau nggak kasih tahu, dosa sayanya. Saya kan hanya nolong. Mau ikut bapaknya, bapak kandungnya. Bapaknya kalau ikut saya mama angkatnya gitu aja. Tapi dia nggak mau. Gitu. Taunya bapaknya meninggal itu laki saya, mamanya ya saya. Iya. Tapi Ibu sayang sama anak angkat Ibu? Biar bangor juga tetap aja saya. Berapa jadi Bu? Satunya berapa? 4.000. Dua? 8.000. 2.000. Ada enggak? Uangku cuma segini Bu, cuma 2.000. Nggak usah. Diem aja. Diem. Udah. Jadi gimana Bu? Tenang. Ya Allah Bu. Serius Bu? Serius. Sumpah. Saya orang nanam Jakarta. Ya Allah Bu. Nggak apa-apa, tenang aja. Ya aku nggak keenak kan Bu? Nggak apa-apa. Ini loh. Biar orang kayak. Nggak apa-apa. Siapa tahu kita kan nolongin si Ade. Iya, Siapa tahu naik kemana-mana atau anak saya kemana-mana Ya atau Allah. kehausan atau ada apa-apa ketemu bisa nolongin. Iya Bu, amin Bu, amin. Nggak apa-apa. Ikhlas Bu ya? Ikhlas. Sahabat Tangguh, tadi kita sudah simak sama-sama setelah agent kita mulai masuk dan mengulik kehidupan dari Ibu Titin. Jadi ternyata benar Ibu Titin tinggal bersama satu orang anaknya yang cacat, maaf bibirnya agak sumbing, dan anak tersebut ibunya sudah meninggal. Dan nanti kita akan coba kulik lagi seperti apa dan bagaimana melalui agent kita yang berikutnya. Dan tadi ketika agent kita masuk dan meminta barang dagangannya dan ingin membayar, ternyata uang agent kita pas-pasan. Tapi ibu dengan ikhlas, dengan rendah hati, ibu bilang nggak usah dibayar dagangannya. Jadi agent kita mendapatkan barang dagangannya gratis. Lalu tadi ibu juga sempat memberikan informasi tentang pekerjaan yang agent kita butuhkan gitu. Ibu memberikan informasi tentang lowongan-lowongan kerjaan yang ibu tahu. Berarti Ibu Titin ini ibu yang sangat peduli, walaupun sebenarnya mungkin dia tidak kenal sama agent kita, tapi dia berusaha baik, dia berusaha memberikan informasi yang agent kita perlukan. Berarti misi kita tentang kepedulian Ibu Titin berhasil. Istighfar, sholat, doa, sama yang puasa.
Ibu Titin mau ketika agen kita mulai menawarkan uang yang banyak dengan cara mengemis dan menawarkan kepada anaknya yang cacat. Kita akan lihat reaksi. Jualan apa Ibu? Hah? Jualan apa? Ini jalan sama minuman doang, Oh, sama bakwan. oh, boleh numpang mau ngemis di sini boleh Bu ya? Ya, Mau ngemis? boleh. Ah, Ibu tinggal sama siapa di sini? Sama Bu? anak angkat saya. Anak angkat. Ya, Nggak diajak dagang apa Mamang masih sekolah? enggak sekolah sih SMA belum dapat ijazah, berhenti. Loh, kenapa? Ya, pergaulannya mungkin. Bu jualan gini rame apa enggak Bu? Alhamdulillah kalau ada pramuka. Cukup itu buat makan sekeluarga? Ya, keluarga kan cuma 2, 3 sama Ya artinya cucu. cukup. Ya, alhamdulillah cukup sih. Nggak cukup sih, cukupin. Emang apa adanya. Apa nggak ada aktif apa pengen maju atau gimana Bu, nggak capek gitu? Saya juga pengen maju, habis kemampuannya naik udah tua. Apa anak angkat Ibu kenapa nggak ikut bantu Udah, jualan? Tadi udah jualan pagi. Oh, tadi pagi udah ikut jualan? Kita ganti tadi jam 2. Oh, tadi pagi dia yang jualan, Iya. terus Ibu yang gantiin. Iya. Oh, barangkali aja kalau memang anaknya Ibu nggak mau kan bisa ikut saya, ikut itu loh, ikut apa bantu-bantu buat Ibu gitu loh. Kalau nggak bantu Ibu kan kasihan. Kan kalau mama anak Ibu mau kerja bisa apa ya penghasilannya lebih besar daripada main gitu loh. Kayak saya ngemis gitu loh Bu. Lebih baik kan anaknya ikut kerja nggak capek, cuman tinggal duduk sambil ngemis, dapat duit banyak. Anaknya jualan. Apa setuju nggak anaknya mau ngemis atau menurut Ibu sendiri gitu loh? Kalau saya masih bisa nyari, kalau saya nggak setuju. Oh gitu. Ngerinya apa? Nanti Ah. ada Satpol PP. Terus Ah. itunya gede, Pak. Oh. Saya kan namanya udah tua, nanti ngusir bocah gini gitu itu kan repot. Jadi Ibu nggak tega kalau anaknya jadi pengemis? Agak tega. Karena itu tadi ya Bu ya? Iya, Oh. agak tega gitu gimana ya. Mana kita udah boleh mupuk, ntar jadi pengemis. Oh. Bukan kita menolak, bukan kita ini. Ah. Kalau saya masih bisa uang dorong, Ya, masih bisa nyari begini, ya. saya belum ikhlas. Oh. Ya udah Bu, aku ada mau ngemis di tempat lain. Maaf nih kalau ganggu Ibu. Enggak. Ya Bu, permisi dulu Bu. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Ayo. Enggak Bu, makasih. Udah, tadi kenyang. Ya, sahabat tangguh, tadi ketika agen kita mulai merayu Ibu Titin untuk anaknya dijadikan pengemis, Ibu Titin bilang, saya tidak mau. Saya malu kalau anak saya harus jadi pengemis. Walaupun dia hanya anak angkat saya ingin didik dia dengan benar dan dengan uang yang halal. Luar biasa, begitu cintanya dia sama anak angkatnya. Berarti challenge kita kali ini berhasil. Ya sahabat tangguh, bila Ibu Titin adalah ibu yang peduli, ibu yang sabar, tapi apakah Ibu Titin seorang ibu yang jujur? Kita akan lihat reaksinya ketika agen kita mulai beraksi. Jualan apa Bu? Jualan sama. Oh, rame Bu, rame. Ya, alhamdulillah sih satu dua ada aja sih. Sini. Namanya siapa Bu? Namanya Bu Titin saya. Bu Titin. Iya. Ibu kalau dagang penghasilannya berapa Bu? Saya. Ya, bisa sih buat beli beras liter mah. Yang sering bantu dagang di sini siapa aja modalnya Ibu? Modal mah modal sendiri. Oh, modal sendiri. Kalau nggak kita emang kalau minta sama anak ya malu. Ibu penghasilan mau banyak nggak? Modalnya dikit?
hasilnya lumayan banyak dapatnya Ibu. Gimana? Saya tawarin tuh, enak. Dapatnya modal sedikit, hasilnya banyak. Ya kepengen sih. Oh. Saya bisikin Bu. Iya. Itu Bu diisi air. Satu kosong diisi air, baru Ibu jualin. Gimana saran saya gitu? Hah? Kok takut? Kan nggak ada yang tahu Bu, orang semua Bu. Ya orang nggak tahu kan. Soalnya tiap hari kan kita dagangnya di situ udah bertahun-tahun. Ya orang lewat aja Bu, kan nggak merhatiin semua itu yang orang lewat. Ya iya sih. Nggak ketahuan. Mau nggak? Nggak mau. Ah, Dosa. oh dosa Ibu. Iya. Kan nggak ketahuan Bu. Ya nggak tahu. Yang orang yang lewat aja. Kalau manusia itu kan nggak tahu bahwa ini kan ini palsu. Kalau orang ini langsung beli langsung dinyumbang. Tapi kan Allah itu nggak bisa dibohongi. Oh iya. Ya sahabat tangguh, tadi kita sudah simak sama-sama bagaimana reaksi ibu ketika agen kita menawarkan untuk berbuat curang. Jadi mengisi botol bekas dengan air isi ulang. Ternyata ibunya tidak mau, itu sama saja berbuat curang dan membohongi orang lain. Dan sama saja memakan uang haram, dia tidak mau. Berarti challenge kita kali ini berhasil. Ya sahabat tangguh, nanti kita akan lihat reaksi Ibu Titin ketika agen kita mulai bercerita karena anaknya harus dititipkan karena agen kita tidak punya biaya. Nanti kita akan lihat reaksi Ibu Titin seperti apa. Bu, boleh saya duduk sini? Boleh. Itu kenapa? Ada apa? Ibu, aku suruh gimana? Ada apa, Bu? Anak saya terpaksa saya kasih ke orang, Bu. Lah, ayahnya kemana? Suami saya nggak mau ngakuin. Lah, sekarang kemana anaknya? Ikut orang, Bu. Tapi saya nggak boleh nemuin dia. Gak boleh nemuin anaknya. Iya. Orang apa? Besar, Bu. Anak saya itu menderita asma akut, Bu. Saya nggak punya biaya, Bu, buat ngerawat dia, Bu. Biayanya mahal banget. Saya mau. Anaknya laki perempuan. Anak saya laki-laki, Bu. Umur berapa tahun? Umur 5 tahun, Bu. Masih kecil dong, berarti ya. Nah, saya aja juga ngurusin anak. Saya juga ngurusin anak, buku anak saya. Tapi ibu itu nggak punya anak. Ibu tuh nggak punya anak, tapi saya nggak boleh nemuin anak saya sendiri. Saya kan kangen, Bu. Sabar. Nanti anak kalau udah gede juga nyari mamanya. Istighfar, Pusing saya, sholat, Bu. berdoa sama yang Pusing, puasa. Sahabat tangguh, ternyata Ibu Titin orang yang peduli, orang yang ikhlas, dan orang yang sabar. Berarti Ibu Titin pantas diberikan kejutan. Dan sekarang, si Ibu turun dulu. Anaknya udah dirawat sama ibu. Kalau ibu itu kalau orang nggak punya anak tuh sayang besok kalau udah dari mamanya. Saya bingung banget, Bu. Bingung banget anak saya gimana, Bu. Kang, masih ada mie ayamnya? Oh dong, setengah ya. Orang itu ngambil
Bu, ada minum. Jawab. Hah? Kenapa ini? Ini anaknya. Anaknya, kenapa anaknya? Anak saya, Mbak. Anaknya dirawat orang. Dirawat orang, terus? Kangen mau ngeliatin itu nggak boleh. Saya bilang nanti bilang nggak boleh. Anakku tetap nyari mamanya. Dengar kata anak itu kan mesti nyari. Orang ngambil anak itu orang nggak punya anak itu sayang banget ah. Bener kayak nek nih ngambil Aziz. Saya juga ngambil Aziz. Aku sayang bener. Aku juga ngambil anak ini. Udah Mbak, udah. Sabar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Makasih ya, Bu ya. Saya pulang dulu ya, Bu. Mau diantar nggak? Nggak usah, Bu. Makasih banget ya, Bu ya. Makasih, Bu. Iya. Jadi siapa itu? Itu saya itu kan nggak kenal Ya. sama saya jualan. Datang tuh nangis. Gimana Bu, anak saya, lah anaknya kenapa? Kita kasih orang loh, kok anak dikasih orang kenapa? Saya nggak mampu merawat, lah kenapa? Sakit, apa tadi asma, apa tadi itu? Ya. Saya juga mungut anak belum. Ibu pungut anak. Iya. Nah saya hidup sama anak saya yang anak belimuku ini. Malah itu sama anak angkat, bukan sama anak kandung. Iya anak kandung saya udah pada nikah. Udah pada nikah. Emang yang anak angkat ini umurnya berapa? Sekarang udah umur 21. 1 tahun. Kenapa waktu itu ibu berpikir buat ngangkat anak itu? Padahal anaknya sudah 5. Saya itu kasih ya namanya anak mau dibuang. Tapi ibu sayang banget ya sama Aziz. Sayang saya. Luar biasa ya. Tadi ada laki-laki kesini. Terus dia minum, katanya uang-uangnya pas-pasan. Apa katanya dia tadi? Uangnya pas-pasan kasihan buat ongkos, kasihan. Udah, itu duit buat ongkos saja, gitu kan. Nyari kerjaan dia nggak dapet. Nanti ibu ini nggak marah nih? Enggak, ikhlas. Nenek mah ngasih minum, emang ikhlas saya. Tapi suka ada yang ngajakin ngemis nggak? Tadi ada anak saya tapi yang mau diajak. Anak ibu yang angkat itu mau diajak. Iya. Apa katanya? Penghasilannya dapatnya gede. Sayanya belum ikhlas. Kalau saya masih bisa dorong uang, masih mampu. Iya. Saya nggak ngizinin. Belum ikhlas saya Terus mendingan kalau dagang. sehari bawa penghasilannya berapa sehari? Ya, saya mah kadang-kadang kalau lagi hari-hari biasa kadang-kadang ya dapat 150, dapat apa jadi 200 itu udah bayar bank. Bang apa? Bank keliling kita kan punya utang bank. Ya, gitulah usaha saya. Terus tadi ada yang itu nggak nawarin berbuat curang, isi air mineral sama isi ulang. Iya, nawarin saya, ngajak saya. Apa kata dia? Ngajaknya gimana? Untungnya gede, katanya gitu. Mau nggak ibu? Katanya untungnya gede, modalnya kecil. Apa? Coba apa yuk? Kata dia gitu. Saya dedes kan, apa yuk? Ini bu, botol kosong diisi air biasa. Oh, nggak ada saya. Saya bilang tidak mau saya, dosa. Ini berapa? Apa itu? Apa udah biarin ngapa? Ya enggak lah, bayar. Berapa? 5.000 deh. 5.000. Iya. Ciborong dagangan ibu 1 juta rupiah. Terima kasih banyak ya Allah. Banyak banget kamu kasih. Allah, ibu baik banget mau merawat anak-anak. Kami dari tim Pantang Ngemis tadi sudah sedikit menguji kesabaran ibu, keikhlasan ibu, kejujuran ibu. Ini hadiah untuk orang baik. Iya. Baik banget, baik banget. Makasih ya Neng, kenapa begini Neng?
boleh. Iya. Lihat rumah ibu kayak apa? Iya. Mau ketemu sama Ajis. Bisa sekarang bentar. Ini gimana dagangan? Tinggal aja ada Pak De. Oh gitu. Dititipin. Seperti apa perjuangan ibu di mata Ajis? Banyak sih kemana-mananya. Ibu Titin. Baginya, kehidupan adalah tentang kepedulian. Meski hidupnya tidaklah berlebihan, meski ia harus membanting tulang, meski ia harus bekerja dari siang hingga malam hari, dan itu tidak membuatnya mengabaikan orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan, Ibu Titin membesarkan anak yang bahkan bukan darah dagingnya. Ibu Titin yang peduli, sabar, ikhlas, pantang memis. Setelah jalan terakhir, akhirnya Aziz turun, memborong semua dagangan ibu seharga 1 juta rupiah. Akhirnya kita pergi ke rumahnya. Jadi rumah ibunya berada di dalam bumi perkemahan Ragunan. Dan ibu tinggal di sana sudah 5 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sesampainya di sana, ada anaknya tadi bernama Aziz dan 1 orang cucunya bersama Akbar yang sedang tidur ketika kita ke sana tadi. Ini aja. Oh, ini Aziz yang tadi ibu ceritain. Iya, ini Cucu. Ini siapa, maaf? Ini Akbar Cucu. Oh, sakit. Enggak ngantuk. Oh, ya Allah. Ini anaknya Aziz. Ini anaknya kakaknya aja. Oh, anak ibu yang tinggal di sini. Tinggal di Ceritain Bu sama Aziz tadi ibu dapat apa? Ceritain sama Aziz biar Aziz tahu. Sis. Tadi mama dapat rezeki dari kakaknya. Tadi buat apaan besok mama? Alhamdulillah. Itu buat kebutuhan aja, Mak. Buat apa sayang? Buat kebutuhan aja. Aziz berapa umurnya sayang? 21. 21 tahun, Masya Allah, ya Allah. Jadi ini kita dari tim Pantang Ngemis. Tadi maaf sedikit menguji kejujuran nenek, kejujuran ibu, keikhlasan ibu. Ternyata ibu orang yang sabar ya. Ya Allah, biar banyak rezekinya ya. Terus ibu ini, maaf, udah berapa lama tinggal di sini Bu? 5 tahun. 5 tahun dengan kondisi seperti ini. Iya, tadi emang ngontrak. Cuman gak ditempatin. Naruh Kenapa? perabotan 2. Oh gitu. Terus Ngontrak saya. Nah, udah gitu kan kalau ada acara, saya kan deket. Jadi pagi-pagi bisa buka warung. oh gitu. Tapi ini aman ya sama keamanan atau Aman. gimana? Nggak ada apa-apa, nggak ada yang negor, nggak ada yang apa. Saya di sini. Ini listrik kok dari sebelah buat Aziz katanya gitu. Yang punya listrik. Aman di sini. Security-nya juga baik-baik. Alhamdulillah. Nah, pengawasnya juga sama saya juga baik. Terus maaf ya, tidurnya di sini. Iya, nonggelar kasur. Nonggelar kasur. Ya, itu. Pakai Gelar kasur bertiga-tigaan di sini. Iya. Jadi sahabat tangguh, ini Aziz yang tadi sempat Ibu Titin ceritain kalau Aziz ini anak angkat dari Ibu Titin. Jadi Aziz gimana melihat sosok ibu asuh ya, bisa dibilang ibu asuh. Gimana? Zid?
Nah, saya anggap seperti ibu saya sendiri. Sudah dianggap seperti ibu saya sendiri. Terus Pokoknya banyak berjuang buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya. seperti apa perjuangan ibu di mata Ajis? Banyak sih pengorbanannya. Ibu, Ajis, Akbar, ini ada sedikit kejutan buat Ibu, Ajis, dan Akbar semua. Ketika satu persatu hadiah mulai masuk di hadapan Ibu, Ajis, dan Akbar, Ibu mulai meneteskan air mata. Pada saat itu, kata Ibu punya beras cuma 2 liter, itu pun harus mereka bagi seminggu. Tapi hari ini Ibu mendapatkan 1 karung beras dan 2 kilo telur yang mungkin itu bisa buat makan mereka selama 3 hari atau 4 hari. Ini, maaf, tidurnya pakai apa? Tidurnya ya begini aja deh, pakai kasur tipis. Bertiga. Iya, Di sini kayak tadi Akbar tidur nih nggak? iya. Kan belum tiduran. Punya kasur tipis. Semoga ini seneng, Akbar seneng, Ajis seneng ya. Nih, Alhamdulillah. Nah, makasih ya Neng. Makasih Neng, kita ada juga begini tipis emang. ya Allah, ini udah punya kasur baru. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tuh, Biar senang ya Neng. amin, amin ya Allah. Maaf. Tuh, ada lagi Bu. Ada cool box. Makasih ya Neng. Alhamdulillah. Jadi Ibu setiap harinya harus bayar utang, nyicil. Iya, kita nyicil bayar utang. Jadi yang buat modal, buat ngidupin anak, cucu. Gitu. Saya emang bukan nyusahin anak, saya nggak mau. Kita maunya mau nyari sendiri. Anak saya juga bilang, "Ma, udah jangan kerja, jangan dagang lagi. Mendingan berhenti, mendingan di rumah. Di rumah juga nggak suruh kerja, nggak suruh nyuci, paling nungguin cucunya aja. Yang nyuci kan ntar kan adanya si Atin gitu, mantu, adanya mantu." Saya jawab, Mama nggak mau, Mama masih bisa dorong gerobak, masih ada yang diurusin. Saya bilang gitu, karena dulu kan belum nikah, belum apa, si Anan gitu. Kalau saya bagi bapak cucu saya kan enak, kita nggak nungguin dari anak saya gitu. Nggak mau nyusahin anak ya? Nggak mau nyusahin anak saya, makanya saya modal minjem sama anak, sama ponakan yang saya nggak mau. Malah mauan minjem sama Bang Keliling. Iya, biarin deh Neng, nggak apa-apa. Buat lunasin utang Ibu. Terima kasih ya Neng, kita ya Neng. Ya. Sampai akhirnya 1.500.000 datang di hadapan Ibu. Pelukan yang begitu erat yang dirasakan saat itu. Luar biasa bahagianya dia. Dia cuma bilang, "Ya Allah Neng, makasih. Ini nanti beneran Ibu lunasin utang Ibu. Alhamdulillah Ibu nggak punya beban. Ibu sekarang jualannya bisa ngumpulin sedikit demi sedikit Neng. Gak usah bayar utang lagi." Ajis mau bilang apa sama Ibu? Makasih udah bisarin lagi. Walaupun lagi bukan anak kandung ibu.
Mereka tidak bisa memilih untuk lahir miskin. Dan hidup adalah tentang kepedulian. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, pantang ngemis. Saya Zia Alatas, sampai jumpa. Semoga bermanfaat kasurnya, coolboxnya, berasnya, ya. Menurut saya, Nenek Titin berhak atau layak menerima bantuan dari tim GTV, yaitu Pantang Ngemis. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV.